Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, jumpa lagi dengan tutorial dari Ocean Craft. Di video kali ini saya bagikan tutorial cara membuat buket boneka wisuda dengan menggunakan selembar kertas selofan. Yang pertama, ini saya siapkan dulu untuk baju dari boneka wisudanya dengan ukuran panjang 13 cm dan lebar 11 cm ya. Di sini saya menggunakan kain flanel. Saya biasa membuat bajunya sendiri karena caranya cukup mudah ya. Untuk bagian tengah kain flanel bisa kita lubangi. Untuk besarnya dikira-kira saja, yang penting bisa dimasuki kepala dari bonekanya ini ya. Kemudian bisa kita rapikan terlebih dahulu. Jika dirasa sudah pas ukurannya, ini bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin. Setelah itu kita akan membuat untuk hiasannya. Di sini saya menggunakan kain flanel warna kuning. Saya lipat membentuk sudut tumpul gitu ya. Seperti ini. Kemudian saya ambil ukuran sekitar 1 cm. Sebenarnya kita bisa membeli jadi ya untuk boneka wisudanya. Sudah lengkap dengan pakaiannya seperti ini. Tetapi saya terbiasa untuk membuat pakaiannya sendiri karena bisa disesuaikan dengan requestan dari customer. Jadi saya hanya membeli bonekanya saja dan untuk bajunya bisa saya buat sendiri. Dan jangan lupa ini dibakar dulu ya bagian tepinya. Kenapa harus dibakar kak? Iya, karena agar tidak berserabut ya, karena tekstur dari kain flanel itu kan berserabut. Nah, dengan cara kita membakarnya di bagian tepi, ini akan menjadi lebih rapi gitu ya teman-teman. Setelah itu bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin. Dan di sini saya beri hiasan warna hijau ya. Caranya masih sama, hanya ukurannya saja yang lebih kecil ya. Karena biasanya untuk toga dari pakaian wisuda gitu, biasanya setiap warna kalungnya tuh beda ya teman-teman ya, antara satu jurusan dengan jurusan yang lain tuh berbeda. Kadang satu universitas dengan universitas yang lain pun juga berbeda gitu ya. Jadi saya lebih senang untuk membuat bajunya sendiri. Dan ini untuk topinya, ini saya buat seperti ini. Untuk kertasnya ini saya menggunakan kertas cover atau kertas wadah kardus snack gitu ya. Itu kan tebal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kardus wadah snack itu ataupun kertas cover. Setelah itu kita lapisi dengan kain flanel warna hitam seperti ini. Tinggal kita gunting dan kita rapikan sesuai dengan pola yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Kemudian di sini saya mau membuat bagian hiasan dari topi wisudanya. Saya gunting-gunting untuk kain flanelnya seperti ini. Lalu di sini saya ada tali warna kuning. Tinggal kita rekatkan saja seperti ini. Kita gulung. Jika dirasa ukurannya sudah pas, sudah sesuai, ini bisa kita gunting. Kemudian kita rekatkan pada topi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini saya siapkan kain flanel dengan ukuran lebar 1,5 cm. Kemudian saya lipat seperti ini. Saya bakar terlebih dahulu ya. Setelah itu bisa kita buat membentuk oval seperti ini. Kita sesuaikan dengan besar dari topinya. Lalu kita bisa rekatkan pada kepala bonekanya dan kita rekatkan untuk topinya. Nah, untuk boneka wisudanya udah selesai ya teman-teman.
Lanjut, di sini saya siapkan untuk pegangan buketnya. Di sini saya menggunakan ukuran foam 6 x 6,5 cm. Kemudian saya lapisi dengan menggunakan kardus seperti ini. Teman-teman bisa merekatkannya dengan menggunakan lem lilin ataupun double tape ya. Kita rekatkan. Bisa kita tambahkan isolasi jika perlu. Setelah itu, di sini untuk bonekanya ini saya beri lidi dengan cara seperti ini ya. Jadi lidinya tuh ditusukkan di sela-sela jahitan boneka. Tenang saja teman-teman, ini tidak akan merusak bonekanya ya. Cukup kita beri lem sedikit agar lebih kokoh, dan tinggal kita tancapkan pada foam pegangan buketnya. Nah udah, kalau udah bisa kita tambahkan bunga artifisial ya. Untuk banyaknya terserah teman-teman saja. Di sini saya beri satu untuk bagian depan. Dan bisa kita tambahkan bunga yang ukurannya kecil-kecil aja di bagian belakang dan samping ya. Jika tidak menggunakan bunga juga tidak apa-apa ya teman-teman ya, terserah teman-teman saja, seadanya bahan gitu ya. Dan ini kita mulai wrapping ya. Di sini saya potong selofannya dulu untuk bagian handle buketnya terlebih dahulu ya. Saya sisihkan. Kemudian ini saya potong lagi. Untuk yang kertas belakang itu saya sesuaikan dengan tinggi dari isi buket, yaitu tinggi dari bonekanya. Ini untuk bonekanya itu sekitar 15 cm, jadi kertasnya itu untuk ketinggiannya itu lebih dari 15 cm ya. Teman-teman bisa menggunakan ukuran 18 ataupun 19 cm. Kemudian ini saya gunting lagi menjadi 4 bagian. Untuk potongan polanya ini sudah saya buatkan ya, teman-teman bisa lihat pada layar. Setelah itu bisa kita ambil 2 potong kertas, kita tata seperti ini dan kita jadikan untuk layer pertama. Di sini kita kunci dulu dengan menggunakan selotip ya teman-teman ya, agar tidak bergeser untuk tatanan dari kertasnya. Dan bagian belakang tadi juga kita beri isolatif ya, agar tidak buka-buka gitu untuk kertas selofannya. Untuk bagian bawah bisa kita lipat seperti ini, kemudian bisa kita rekatkan pada pegangan buketnya. Usahakan untuk layer pertama itu tepat di tengah-tengah ya, karena nanti layer pertama akan menjadi center dari layer-layer selanjutnya. Lanjut, di sini kita ambil 2 potong sisanya. Ini akan kita jadikan untuk layer yang kedua. Dan di sini saya lipat dengan lipatan single atau lipatan letter L seperti ini. Lalu bisa kita remas sedikit untuk bagian bawah. Apabila tidak diremas bagaimana kak? Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Apabila tidak diremas nggak apa-apa untuk layer kedua ini, karena posisinya masih sama rata dengan layer yang pertama ya. Jadi masih di belakang, belum dibawa ke depan ya. Seperti ini. Pastikan untuk ketinggian layernya itu sama antara layer kanan dan layer kiri. Jika di depan sudah kuat dan rapi, bisa kita rapikan untuk bagian belakang. Bisa kita beri selotip di bagian belakang ini ya, agar tidak buka-buka untuk kertas selofannya. Lanjut kita ambil potongan selofan selanjutnya. Kita potong lagi menjadi 4 bagian. Kita ambil 2 potong dan kita jadikan untuk layer ketiga. Dan di sini saya menggunakan teknik lipat double ya, atau lipatan S seperti ini. Dengan bagian bawah agak menyerong sedikit ke atas ya. Seperti ini. Kemudian bisa kita remas-remas terlebih dahulu. Lalu kita kunci dengan selotip dan bisa kita rekatkan dengan posisi agak maju ya. Jadi pas di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada video ya. Kemudian kita rekatkan bagian depan dulu dan kita tarik untuk bagian belakang ya. Dan kita bisa masukkan tangan kita agar membuat buketnya itu menjadi lebih gembul gitu ya teman-teman ya.
Kita ulangi lagi untuk layer ini ya, kita remas-remas terlebih dahulu. Kemudian kita rekatkan, posisinya sama ya, di tengah-tengah seperti ini. Pastikan untuk bagian depan itu sudah kuat, tinggal bagian belakang bisa kita tarik seperti ini. Dan untuk layer yang keempat, di sini sebelum kita tempelkan jangan lupa untuk memberi kertas tisu ya untuk bagian depan. Fungsinya untuk apa? Untuk agar buketnya itu lebih bervolume, dan untuk bagian tangkai-tangkai bunganya itu bisa tertutupi gitu ya. Nah seperti ini nanti jadinya lebih rapi dan lebih cantik. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Teman-teman juga bisa klik tanda like apabila teman-teman menyukai video ini ya. Bisa share juga ke media sosial teman-teman agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan untuk layer keempat ini masih saya lipat dengan lipatan es, tetapi untuk permukaan bawah itu rata ya. Kita kunci dengan selotip agar tidak lepas untuk lipatannya. Kemudian kita remas-remas sedikit dan kita tempelkan pada pegangan buketnya ya, sedikit di bagian depan, kemudian sisanya kita tarik ke belakang seperti ini. Dan ternyata saya kelupaan untuk menutup pegangan buket bagian bawah, jadi ini saya tutupi dengan menggunakan kertas HVS bekas ya. Ini bisa kita tutup seperti ini saja. Bisa-bisanya lupa ya teman-teman ya, maaf ya. Seperti ini. Dan kalau udah, ini untuk potongan selofan terakhir, ini akan kita gunakan untuk menutup handle ya. Di sini polanya bisa teman-teman lihat pada layar ya. Ini saya potong sedikit ya, nanti akan kita jadikan aplikasi kriwil. Kemudian ini bisa kita gunakan untuk penutup bagian belakang dan samping pegangan buket seperti ini. Setelah itu untuk sisa potongannya ini kita potong jadi dua, kemudian kita lipat dengan lipatan seperti ini. Kita jadikan aplikasi kriwil ya namanya ya, kriwil atau kriwil ya, terserah aja ya, yang penting seperti ini. Lanjut untuk setengah potongan yang tersisa, ini saya potong menjadi 3 bagian. Karena 2 potong tidak ada list bagian samping, jadi ini listnya saya buang saja. Kemudian saya lipat seperti ini, seperti melipat aplikasi kriwil, tapi ini ukurannya lebih panjang ya teman-teman ya. Dan apabila memang panjang dari kertasnya itu kelebihan, bisa dipotong saja ya teman-teman, agar lebih rapi jadinya. Kemudian untuk bagian samping, untuk kertasnya ini saya lipat seperti ini saja, letter A gitu ya biasanya disebutnya. Setengah di bagian depan, setengah kita taruh di bagian samping, kita tarik seperti ini. Kita ulangi sekali lagi ya, caranya seperti ini. Jadi untuk bagian bawah itu lebih kebuka gitu ya teman-teman ya. Setengah kita tempelkan di bagian depan dan setengahnya kita tarik ke samping pegangan buket seperti ini. Nah udah selesai untuk wrappingnya, tinggal tahapan yang terakhir adalah mengikat dengan pita satin ya. Seperti biasa ini saya beri double tip, atau teman-teman juga bisa menggunakan lem lilin ya, agar pitanya lebih kokoh gitu ya. Dan di sini bisa kita ikat, dan kita ikat dengan simpul mati terlebih dahulu ya, seperti ini. Setelah itu bisa kita ikat dengan simpul pita. Dan apabila dirasa untuk simpul pitanya itu terlihat kurang penuh, ini bisa kita tambahkan lagi seperti pada video ini.
Dan nanti tinggal kita rapikan aja ya teman-teman ya untuk pitanya, untuk sisa dari panjang pitanya itu bisa kita potong aja. Dan udah jadi deh. Gimana mudah kan? Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton dan tunggu tutorial dari saya selanjutnya ya. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.